Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome back to Kids Venture. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau beri hari ini. Tuhan, tolong jaga kita supaya semua bisa berjalan dengan lancar hari ini. Amin. Adik-adik, apakah kalian tahu bahwa Tuhan Yesus sudah banyak berkorban untuk kita? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk berterima kasih padanya? Mari kita nyanyi Give Thanks to the Lord. Adik-adik, kita harus mengasihi Yesus bukan karena kita yang duluan mengasihi, tapi karena Tuhan yang mengasihi kita duluan. Mari kita nyanyi mengasihi lebih sungguh. Tuhan
Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Hingga hari ini, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Harinya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita sekarang buka Alkitab kita ya. Yang pertama di Keluaran 20 ayat 14. Yang berkata, jangan berzina. Dan juga di Filipi 4 ayat 8. Yang berkata, ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Dan juga kita akan mendengarkan cerita dari Kejadian pasal ke-39 yang bercerita tentang Yusuf di rumah Potifar. Adik-adik, sebagian dari kalian mungkin sudah mengenal Yusuf, seorang anak laki-laki yang dilahirkan bagi Yakub pada usia tuanya. Yakub sangatlah mengasihi Yusuf, dan ketika Yusuf berusia 17 tahun, Yakub memberinya jubah yang indah. Saudara-saudara Yusuf marah kepadanya karena saudara mereka itu mendapatkan perlakuan yang istimewa. Mereka pun tidak menyukai mimpi-mimpi Yusuf tentang mereka. Maka mereka mengambil jubah Yusuf dan memutuskan untuk membunuh Yusuf. Ketika beberapa saudagar pengembara lewat, saudara-saudara Yusuf melihat cara lain untuk menyingkirkan Yusuf tanpa harus membunuhnya. Mereka menjual Yusuf kepada para saudagar itu sebagai budak seharga 20 keping perak. Ketika para saudagar itu tiba di Mesir, mereka menjual Yusuf kepada Potifar, seorang kepala pengawal yang bekerja untuk Firaun, sang penguasa Mesir. Yusuf bekerja keras bagi Potifar, tuannya. Dan ketika Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dalam segala pekerjaannya, ia mengangkat budak muda itu sebagai penanggung jawab di rumahnya. Potifar mempercayakan kepada Yusuf segala miliknya, termasuk ladangnya, hewan ternaknya, dan juga semua transaksi bisnisnya. Sejak saat itu, Tuhan memberkati rumah Potifar dan semua yang dimiliki oleh Potifar oleh karena Yusuf. Potifar sekarang tidak perlu mengatur apapun selain makanannya sendiri. Kini, Yusuf adalah seorang pemuda yang elok dan tampan, dan istri Potifar menyukainya. Ia mulai memikirkan Yusuf dan menginginkan dia untuk dirinya sendiri. Pikiran istri Potifar itu tidaklah murni. Pikirannya egois dan penuh dosa. Istri Potifar mengajak Yusuf berdua dengannya di kamar tidurnya. Tetapi Yusuf menolak. Dia mengatakan, "Tuanku mempercayakan semua yang dimilikinya kepadaku. Aku harus selalu menghormati dia. Bagaimana mungkin aku bersikap seolah-olah aku adalah suamimu? Itu merupakan kejahatan yang sangat besar," kata Yusuf. "Lagi pula, bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Allah dengan cara ini?" Yusuf mengatakan dan melakukan hal yang benar karena pikirannya dia murni. Tetapi istri Potifar tidak mau mendengarkan. Dia terus membujuk Yusuf untuk menghabiskan waktu berdua dengannya. Yusuf selalu menolak dan berusaha menjauhi dia sedapat mungkin. Namun, pada suatu hari, ketika Yusuf sedang melakukan pekerjaannya dan tidak ada seorang pelayan pun di rumah itu, istri Potifar melihat kesempatan untuk mendapatkan Yusuf. Dia menarik jubah Yusuf. "Masuklah ke kamarku," dia memaksa. Tetapi Yusuf melepaskan diri, meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar dan berlari keluar.
Istri Potifar pun marah atas penolakan Yusuf. Dia mulai berteriak sambil berlari keluar kepada pelayannya yang dia mendatangi dia. Budak Ibrani yang dia percayai oleh suamiku itu mempermainkan aku. Dia menangis. Dia berusaha memaksaku untuk menghabiskan waktu dengannya. Tetapi ketika aku berteriak, meminta pertolongan, dia lari. Dia meninggalkan jubahnya. Hal itu pun dikatakannya kepada Potifar sang suaminya tentang Yusuf sambil menunjukkan jubah itu. Potifar percaya kepada istrinya dan menjadi murka kepada Yusuf. Maka Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara untuk menghukum dia. Tetapi Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi kepada Yusuf. Dan Tuhan menyertai Yusuf meskipun dia di dalam penjara. Kepala penjara segera mengetahui bahwa Yusuf adalah pria yang baik dan dipenuhi dengan sifat yang saleh. Dan dia menjadikan Yusuf penanggung jawab atas semua tahanan dan segala pekerjaan di dalam penjara. Kepala penjara tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Dengan Yusuf sebagai penanggung jawab, dia dapat yakin bahwa segala sesuatu dapat berjalan lancar karena Tuhan menyertai Yusuf. Setelah Yusuf dibebaskan dari penjara, Allah terus mencurahkan berkat-Nya kepada hidup Yusuf. Yusuf menaati Allah, senantiasa mengutamakan Dia, dan Allah menghormati dia. Adik-adik, demikian juga dengan kita. Jika kita mau hidup taat, mengutamakan dan menghormati Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa disertai dan diberkati Tuhan. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 20 ayat 14. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. 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 Oke, sampai di sini dulu pernyataan firman Tuhan hari ini. Yuk, mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan-Mu hari ini. Sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati hidup kami dan juga jagai langkah kami supaya kami bisa menghormati dan juga menaati perintah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Got questions? Adik-adik, kalau kita mengingat kisah Yusuf, memang banyak hal yang tidak adil yang terjadi kepada Yusuf. Dia dijual ke Mesir, kemudian dia difitnah, sampai akhirnya masuk ke dalam penjara. Memang kelihatannya tidak adil ya. Nah adik-adik, kita perlu ingat bahwa Allah tidak membuat saudara Yusuf menjual Yusuf, atau membuat istri Potifar memfitnah Yusuf. Mereka melakukan semuanya ini dengan kemampuan dan kemauan mereka sendiri. Allah tidak merancangkan situasi ini, namun Allah dapat memakai situasi yang buruk ini untuk mendatangkan kebaikan. Dia dapat menciptakan keindahan dari hal yang buruk. Dia tahu bahwa saudara Yusuf dan istri Potifar akan mencelakakan Yusuf. Namun Allah dalam kuasa-Nya beserta dengan Yusuf dan menjalankan rencananya melalui musibah dalam hidup Yusuf. Kalau kita melihat ke depan, Yusuf pun mengatakan bahwa Allah yang mengutus aku ke sini.
Allah dalam kemahakuasaannya menjalankan rencana yang baik melalui keadaan yang tidak baik. Adik-adik, jika hari ini kalian mengalami situasi yang kurang menyenangkan, selalu ingat bahwa Tuhan ada bersama kalian. Saat kita berserah kepada Tuhan dan tetap taat kepadanya, maka Tuhan akan memakai semuanya yang kita alami sekarang untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan-Nya Tuhan. Song of the month. Yay! Point at something purple. Can you point at something pink? Come on and point at something orange. Yellow sun shining bright. Yeah, I see birds that sing in the big blue sky. Yeah, I see mountains, mountains, trees of green, stars that shine on everything. I know God made all of these things I see. Oh, oh, I can see it. All of these things I see. Oh, oh, I can see it. All of these things I see. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.